Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik pengumpulan data dan analisisnya dengan pendekatan fenomenologis di jurnal internasional. Nah, mengapa kita membahasnya di jurnal internasional? Salah satunya adalah sebenarnya penelitian itu bukan masalah sulit atau tidaknya, karena terkadang sulit itu karena kita tidak tahu bagaimana caranya atau cara yang benar. Jadi, jadi eh, terjebak dalam ketidaktahuan itulah yang menyebabkan kesulitan. Kalau kita tahu step yang benar, alur cara berpikir benar, maka kita akan bisa menghasilkan penelitian yang benar juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat eh, apa namanya pengkategorian atau apa namanya pelajaran kita mengenai teknik dan juga bagaimana menganalisis data dari sebuah penelitian kualitatif. Nah, judul yang pertama adalah bagaimana menghadapi sebuah bencana. Ya, tapi sudah saya buatkan versi bahasa Indonesia. Kita langsung to the point bahasa Indonesia saja. Karena mungkin ada sebagian yang mungkin pusing melihat kalau seandainya mempunyai keterbatasan. Nah, tetapi yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui bagaimana teknik yang benar dan juga menganalisis data kualitatif yang diterima bukan hanya secara nasional atau lokal tapi internasional. Nah, yang pertama adalah menghadapi bencana afinitas kepada Allah atau sebenarnya bisa juga dituliskan adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah, pasrah terhadap takdir sebagai strategi penanggulangan pengungsi muslim di Sulawesi Tengah. Penanggulangan itu artinya ya bagaimana cara menangani lah eh, apa namanya trauma dan stres yang dialami oleh ini para pengungsi muslim. Nah, ini ditulis oleh Pak Taufik, salah satu dosen UMS juga di bidang psikologi. Namun yang paling utama yang menarik kita adalah kita akan membahas bagaimana metode penelitian dalam jurnal ini. Maka yang pertama adalah mengapa fenomenologis? Jawabannya ya karena di dalam sebuah kalimat dalam jurnal tersebut adalah ya bagaimana memang seseorang itu memiliki pengalaman ya, terhadap sebuah fenomena. Jadi fenomena itu memang mengambil gambaran dari pengalaman seseorang menghadapi yang namanya bencana di Sulawesi Tengah. Ya, jadi itulah ya saya kira memang paling banyak metode penelitian yang dilakukan para mahasiswa itu ya lebih cenderung kepada fenomenologi. Ya, pengalaman seseorang, pendapat, persepsi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itulah apa namanya gambaran awalnya saja. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya kita cari di sini pertama partisipan. Ya, jadi dia sebelum ini sebenarnya ada prosedur nanti dijelaskan di bawahnya. Ini harapan kita setiap mahasiswa yang punya penelitian kualitatif itu mempunyai daftar responden. Dan pemilihannya pun melalui sebuah logika dan sebuah alur proses penelitian. Jadi ini melibatkan sekitar 14 ya, responden. Jadi pelajarannya diantaranya itu juga ya, melibatkan 14 responden. Memang idealnya, jadi apa namanya sulit mencari penelitian yang bagus apabila responnya cuma satu atau dua dan itu yang masih banyak dilakukan teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelitian kualitatif. Jadi memang harus lebih idealnya itu sekitar 10 sampai 20 lah ya. Atau 15, 20 ya. Karena penelitian kualitatif memang tidak perlu banyak, tapi ya bukan sedikit banget, satu dua orang itu namanya wawancara bukan penelitian. Dan pemilihannya pun akan ada banyak proses ya. Nah, sebelum kita ini
kita beri penjelasan lebih lanjut. Kita lihat teknik pengumpulan data. Pertama, peneliti merekrut informan dari 3 lokasi bencana tahapannya. Kemudian yang kedua, sengaja menentukan sejumlah informan dengan mempertimbangkan keragaman faktor. Jadi ada faktor-faktor yang membuat mengapa ada 14 informan tersebut. Jadi faktornya yang dilengkapi adalah dalam kategori apa yang menjadi bencana. Contoh mereka kehilangan anggota inti keluarga, ada yang kehilangan rumah, ada juga yang mereka tidak kehilangan rumah, tidak kehilangan keluarga, tapi dia dapat injury itu artinya cedera, ya, patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Jadi karena keragaman faktor inilah yang kemudian dipilihlah menjadi 14 orang. Maka ketika ada alasan pemilihan responden. Jadi jangan cenderung memilih siapa aja yang menjadi responden. Kita harus punya alasan mengapa mereka yang menjadi respondennya. Nah, itu sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian kita bahas yang ketiga, wawancara mendalam dilakukan dengan prosesnya direkam dengan menggunakan audio digital. Jadi wawancara mendalam sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau memang kita hanya fokus mengumpulkan data lewat wawancara mendalam, ya tidak masalah. Tidak harus dengan observasi kita mengamati, tidak harus kita melakukan dokumentasi. Kalau memang dua jenis sumber data ini tidak kita masukkan, tidak kita lakukan, kita tidak ceritakan. Tapi kebanyakan mahasiswa memasukkan dokumentasi, observasi, deskripsi mereka, padahal mereka tidak melakukan observasi dan juga dokumentasi. Nah, kemudian ada kriteria responden ini yang dibuat, ya. Nah, ini penting. Ada 5 faktor pengungsi, yaitu kehilangan keluarga inti, kehilangan rumah, kerusakan rumah, kehilangan keluarga inti ininya, ya. Kemudian data dianalisis dengan melibatkan beberapa inti proses, ya. Jadi melalui fenomenologi. Nah, dalam analisis data, peneliti berfokus pada pengembangan makna dengan mempertimbangkan latar belakang informan, tingkat agama, dan kesulitan pribadi pada fenomena yang dialami. Jadi berdasarkan itu kemudian dianalisis. Nah, hasilnya adalah kita bisa temukan di jurnalnya. Ya, jadi ini prosedurnya sudah kita bahas secara singkat di tabel tersebut. Nah, ini adalah pertanyaannya. Ya, ini dirangkum sehingga hasilnya adalah ketika pertanyaan bagaimana seorang muslim pengungsi itu menghadapi pengalaman mereka dengan mengalami bencana, ada 4 jawaban, ya. Yaitu yang pertama adalah berdoa, ibadah, ya, kemudian memahami hikmahnya, ya, kemudian ada yang tidak berzikir, tidak beribadah dan lain sebagainya, dan hanya sekedar menganggap ini adalah sebagai natural fenomena, artinya bencana alami. Ini tingkatan paling tinggi beribadah, kemudian memahami hikmah, ini tidak beribadah, tidak memperhatikan dan sebagainya. Tingkat terakhir adalah dia menganggap bahwasanya bencana itu cuma kejadian alam. Kalau yang seperti ini hasilnya adalah informan respon itu more positive meaning, artinya mereka lebih positif, ya. Ini kemudian yang tidak berdoa, tidak berzikir, dia itu malah responnya negatif. Kemudian hanya menganggap ini sebagai kejadian alami, mereka merasa responnya adalah tidak menerima ini sebagai sebuah bencana, masih tidak terima. Nah, ini ada banyak dibahas. Ini namanya verbatim, jadi ada biasanya ya disingkat supaya menutupi confidential, menutupi identitas responden. How do I help other? Bagaimana saya menolong orang lain? Mikirin diri sendiri aja susah, apalagi mikirin yang lain. Salah satu yang mungkin diantaranya dia itu mungkin dengan stres yang tinggi. Nah, lain sebagainya ini adalah contoh bukti verbatim.
Dia ada apa namanya, ada apa namanya tadi, ini ya, ada tabel temuan ya. Pelajarannya adalah kita memiliki ada tabel temuan tadi. Sehingga kita bisa bagi respon dari masyarakat pada satu pertanyaan saja. Walaupun satu pertanyaan ini ya bisa jadi di dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain sehingga mereka bisa menjelaskan secara detail. Kemudian kita kategorikan. Misalnya ada salah seorang dosen yang menjadi korban, kemudian kan menikahi dan also after burying him I had to visit. Nah, ini setelah saya bisa apa namanya, banyak orang yang membutuhkan juga. Setelah saya apa namanya menguburkan mereka, saya membantu yang lain. Berarti dia orang yang apa namanya ludes dan saya tidak bisa menangis dan lain sebagainya. Ini adalah level stres ya. Ada beberapa macam-macam. Kita nggak bahas detail lah, nanti waktu kita nggak cukup. Tapi intinya itu kemudian hasilnya baru didiskusikan. Tapi inilah hasil-hasil dari apa namanya komen-komen yang positif ya. Jadi sepertinya alhamdulillah sekarang ketika sudah mendengar atau mengingat Allah mempunyai suatu rencana, kemudian aku kembali kepada Allah, alhamdulillah hati saya kemudian menjadi lebih tenang. Sebagainya ini adalah ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang pengungsi yang kira-kira dia memiliki kedekatan kepada Allah ya, yang memiliki bentuk pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran dari ini ya. Jadi intinya tadi ada tabel hasil, kemudian didiskusikan sendiri ya. Itulah pelajarannya ya, kategori coding dalam bentuk tabel. Kemudian tapi semuanya ada verbatim ya, ada verbatimnya, ada pembahasan detail. Artikel kedua adalah tentang masalah politik nih. Teman-teman biasanya yang laki-laki suka masalah politik. Jadi penelitian yang kedua yaitu membahas tentang politik. Jadi komunikasi politik simbolis dan kepercayaan bagi orang-orang yang perspektif pemilih pemuda di dalam pemilihan presiden di Indonesia. Ada ini bisa ada apa namanya macam-macam ya, ada macam pemilihan itu kita bisa jadi riset. Kemudian pertanyaan pertama, kenapa fenomenologi? Ada di pembahasan metodologi, ada di apa namanya metodologi ini karena untuk membangun pemahaman yang menyeluruh atau yang cukup banyak tentang interaksi sosial dan hubungan antara satu dengan yang lain dalam hubungan politik. Ini di banyak rujukan menjelaskan penggunaan metode fenologi, sepertinya jurnal-jurnal terkait tentang ilmu politik. Ya, kemudian kita langsung kepada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini dijelaskan. Ya, peserta dipilih melalui purpose sampling. Purpose sampling itu artinya mensampling dengan ada tujuan tertentu. Ya, jadi tujuan tertentu itu ya mengapa mereka dipilih. Maka ada sebanyak 19 wawancara mendalam dilakukan bulan September di antara pemilih pemuda atau milenial yang dicerikan antara usia 18 dan 30. Ya, karena pemilih muda dikategorikan 18 sampai 30 tahun. Nah, kemudian kriteria responden. Nah, inilah pelajaran yang paling penting dalam membuat metode penelitian. Kenapa dipilih pemilih muda? Karena dianggap mereka itu mencari perubahan informasi, kemudian dia juga mobility-nya ya bersambung dengan internet, banyak membaca, banyak informasi. Kemudian tetapi di dalam sebaliknya ada juga beberapa riset tentang mereka itu ternyata anak muda itu semakin kurang nasionalis dan cenderung banyak yang tidak acuh atau tidak mau memilih dalam pemilihan presiden. Ada beberapa riset sehingga menarik teliti apa namanya kalangan muda tersebut. Ya, ini banyak diskusi-diskusi artinya bukti-bukti tentang masalah kenapa memilih
pemilih muda. Karena kendala budaya di Indonesia sangat sulit. Kemudian diceritakan juga di situ bahwasanya yang dipilih itu adalah banyak laki-laki, apa namanya, bukan perempuan karena sulit. Karena perempuan terkadang tidak apa namanya tidak peduli dengan politik laki-laki di situ. Ini ada pembagian juga partisipan, ada yang student, ada yang pengusaha, ada yang apa namanya pegawai sipil, ya, kemudian pegawai di biar kekayaan dari responden. Ini yang perempuan 8, yang laki-laki total 19 orang. Jadi pelajarannya melibatkan 19 orang, melibatkan 19 orang anak muda, kebanyakan laki-laki dan perempuan ya, karena memang ada kata-katanya itu perempuan itu memang lebih sulit untuk diwawancari terkait dengan masalah politik ya. Kemudian nah ini karena perbatasan budaya di Indonesia, maka memang budaya Indonesia itu sangat sulit menginterview wanita perempuan karena mayoritas dari partisipan karena itu adalah laki. Susah ngobrol politik dengan perempuan mungkin sekarang sudah banyak perempuan yang menjadi politik ya. Baik, kemudian ada tabel responden, ada ini ya, jadi kalian perlu itu membuat tabel apa namanya responden. Contoh misalnya ini ada ini male laki-laki 30 tahun, kemudian status pekerjaan private employee, artinya pegawai swasta, ada yang pelajar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menganalisis datanya terakhir. Jadi para peserta adalah pelajar, pengusaha, pegawai negeri, dan karyawan swasta. Setiap wawancara direkam secara digital, kemudian ditranskrip secara verbal dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dan didata analisis diurutkan secara tematik. Ya, data termasuk catatan memo, transkrip dibaca dan dibaca ulang untuk mengidentifikasi koneksi antara tema-tema yang ini dia tidak membuat tabel tapi membuat tema. Contoh tematik itu adalah seperti ini. Tematiknya adalah seperti ini. Jadi dia langsung membuat tematik, misalnya simbolik, komunikasi simbolik. Ini dibahaslah, ada beberapa teori dikutip, kemudian dia sebutkan beberapa bukti dari respon apa namanya para responden. Contoh, we know Jokowi, kita tahu Jokowi dia adalah memiliki aksen atau gaya bicara bahasa Jawa. Ya, bagaimana cara ngomong, bahwasanya intinya bisa menunjukkan yang namanya Jokowi juga adalah orang Jawa. Itu adalah menjelaskan bahwasanya mengatakan bahwa Jokowi itu adalah dari Jawa. Dan intinya orang Jokowi juga mungkin salah satunya adalah bagi para pemilih itu adalah mengatakan bahwasanya Jokowi itu memegang teguh antara lain budaya Jawa dan lain sebagainya. Let's say dan lain-lain ini adalah apa namanya salah satu ungkapan dari apa namanya ungkapan dari para responden dalam penelitian komunikasi bahwa secara tematik nah, kemudian secara tema dimasukkan dan sebagainya, ada teori, kemudian langsung sekarang apa namanya conclusion ya, kemudian dikonklusikan itu juga bisa, artinya diskusi sudah masuk dalam pembahasan per tematik ini. Nah itu juga salah satu bagian ya, jadi discussion sama resultnya itu jadi satu, itu boleh. Nah, intinya harus ada diskusi, bisa dipisah itu juga tidak masalah, seperti contoh di apa namanya di jurnal yang pertama. Nah, ini dipisah antara result dan discussion, hasil wawancara ya, hasil dan diskusi. Jadi beda-beda memang dalam hal apa namanya penyatuan. Kalau di sini disamakan ya, kan antara apa namanya disatukan hasil dan diskusi, kemudian dianalisislah per tematik ya. Tapi itulah tugas beratnya peneliti kualitatif ya, artinya dia
mengkategorikan data yang banyak dari para orang-orang tersebut. Nah, kemudian ditanyakan pertanyaan-pertanyaan 19 ini kemudian dikategorikan ke masing-masing kategori tentang komunikasi simbolik, kemudian tentang masalah kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, itulah tugasnya. Kemudian tentang masalah kepercayaan politik dan partisipasi, dia ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Ya, mungkin pertanyaan kualitatif itu tidak banyak, pun mengkategorikan dari jawaban-jawaban yang ada. Nah, itulah yang membuat tugas peneliti kualitatif. Nah, resiko yang ada secara tematik dan bentuk tim. Nah ya, nah ini juga didukung data verbatim. Ada dari semua kalimat verbatimnya ya, bagaimana menulisnya sebagai kalimat langsung. Dan itu saja pelajaran kali ini. Intinya kalian pernah membaca salah satu mana mendiskusikan hasil dari penelitian kualitatif. Mendukung video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.